Setelah dicurangi McMahon pada laga leather match pertaruhan saham di King of the Ring, apa yang akan dilakukan Steve Austin kali ini? Bagaimana kelanjutan cerita Corporate Ministry versus Everybody? Kita akan lanjutkan di video Gulat Rewind Attitude kali ini dengan build up cerita menuju pay-per-view selanjutnya fully loaded cuma di channel Gilang Wrestling because you deserve it. Raw hari ini disiarkan langsung dari Charlotte, North Carolina. Seluruh anggota Corporate Ministry dipimpin oleh McMahon masuk ke arena dengan wajah yang sumringah. Mereka siap untuk selebrasi karena telah kembali memiliki WWF seutuhnya. Vince menjamin penonton tidak akan melupakan malam ini. Shane lanjut memecat Austin dari posisi CEO. Vince menekankan posisi Austin sekarang menjadi yang paling bawah. Ia ngajak Austin yang mungkin akan bisa match di pre-show saja, dan nanti setelah selesai Austin harus membereskan ring dan membawanya ke arena selanjutnya. Ia menschedulkan match utama pay-per-view selanjutnya, yaitu Undertaker akan defend lawan Triple H sebagai bagian dari apresiasi dari harmoni grup mereka. Big Boss Man masuk terlihat marah dan bilang ia mencintai mereka. Apa-apaan, mereka berpelukan guys. Jadi selama ini marahnya Boss Man cuma bohongan. Harusnya dia yang diungkap jadi orang yang narik koper, tapi tidak diungkap oleh WWF sama sekali. Austin datang, ia mengungkap bahwa ada sebuah kebijakan asuransi yang sudah diterapkan Austin. Sebelum match kemarin, ia membuat penyesuaian dalam kontrak baru di koper tersebut, yaitu sebuah klausa yang dulu pernah Vince sebut soal Austin yang tidak boleh memukul dirinya kecuali Vince mukul duluan. Untuk saat ini, klausa tersebut dihapuskan dan Vince bisa dipukul Austin kapan saja tanpa takut dipecat. Kemudian Austin menyebut saat ia jadi CEO kemarin, ia menetapkan kesempatan untuknya mendapatkan title WWF lagi, dan karena dia tahu di King of the Ring akan dikacaukan, ia sudah menetapkan akan ada title match malam ini di Raw untuk Austin. Stipulasinya, Corporate tidak boleh ganggu. Kalau ganggu, Austin langsung dapat titlenya. Itu baru main event. Ken Shamrock akan melawan Steve Blackman no DQ match. Komentator menyebut Shamrock seharusnya di rumah sakit, tapi dia mau match balas dendam. Jelas dia dihajar habis-habisan sampai berdarah. Sang pemenang King of the Ring kita, Mr. S, Billy Gunn hadir. Terlihat dia masih bawa title mirip Bradshaw. Cole bilang Bradshaw akan mengambil titlenya tersebut. Billy tidak peduli karena dia siap menantang siapapun yang siap melawannya. Triple H yang datang bersama Chyna. Triple H ternyata cuma mau ngajak Billy untuk bersama mereka melawan Road Dogg dan X-Pac yang sudah diklaim merebut hak royalty DX dari mereka. Karena Triple H mau fokus ke WWF title, ia meminta Chyna dan Billy bersama dengan misi merebut hak royalty tersebut, dan Billy pun setuju. Saat kelar, tiba-tiba The Rock datang menghajar Triple H. Dia kesal karena diganggu matchnya kemarin. Wasit dan petugas memisahkan. Chess diwawancara, ia mengklarifikasi insiden yang terjadi sebelumnya. Kali ini ia hadir dengan karakter real normal, dan Mariana, wanita yang tadinya jadi ibu sekarang jadi pacarnya. Di sini Chess memang menjelaskan bahwa dirinya di sini ya sebagai seseorang yang mau bersenang-senang aja. Segmen GTV terlihat Stephanie dan Tess baru keluar dari sebuah motel. Habis ngapain tuh mereka? Match filler, Mid ditemani PMS akan melawan Chess. Adu mulut yang dilakukan Mariana dan Terry membuat Mid tidak fokus, Chess bisa finisher dan kelar. Tess lagi mau diinterview soal segmen GTV tadi, lalu tiba-tiba Shane menabraknya dengan keras dan mengeroyok bersama Mean Street Pose. Ngamuk dia, adiknya diajak Oyo. Hardcore Holly hadir, ia mengejek Big Show dan lanjut mentarget Kane untuk match melawannya. Di tengah match, Big Show hadir, wasit dialihkan Holly, Big Show chokeslam Kane, Big Show pergi, Holly tinggal kunci dan ia menang. Kerjasama ini mereka. Setelah match, ia kena chokeslam juga berkali-kali. The Rock vs Triple H jadi match selanjutnya. Saat The Rock mendominasi, Billy Gunn datang menghantam The Rock dengan tongkat. The Rock pingsan. Ini memang rencana Triple H guys. Di belakang terlihat Albert dan Droz mengeroyok Venice. The Godfather vs Edge jadi match selanjutnya. Di tengah match, Droz dan Albert datang. Saat Godfather siap menyelesaikan, Albert membantingnya tanpa dilihat wasit. Edge hantam Droz, ia spears Godfather untuk menang. Godfather lanjut dikeroyok. Godfather diikat di tali dan salah satu cewek mau ditindik di lidahnya. Untung ada Edge membantunya, ia dapat cewek guys. Selanjutnya Billy lawan Bradshaw. Dengan cerdiknya Billy membuat Farouk tak sengaja menghantam Bradshaw dengan title. Ia lanjut mau finisher, X-Pac tiba-tiba datang mengganggunya. Bradshaw kasih clothesline dan ia menang. Bradshaw berhasil merebut titlenya lagi. Chyna datang hajar X-Pac, Road Dogg datang mengimbanginya dan bubar deh. Women's Champion Ivory ditemani Nicole Bass. Ia berpromo heel dan menekankan bahwa WWF saat ini punya juara sesungguhnya, bukan lagi cewek-cewek boneka seperti sebelumnya. Ia nyindir Sable guys. Ivory lanjut mau menantang cewek dari kursi penonton dan melawannya sekarang juga. Seorang cewek masuk tapi dilarang security bernama Jim.
tapi Ivory meminta melepasnya. Cewek tersebut ragu dan ingin mundur, tapi Ivory menyerang duluan. Ia serang balik malah dibanting Nicole guys. Ivory lanjut hajar tapi dilepas sama security tersebut. Intercontinental title match, Jeff Jarrett ditemani Debra melawan X-Pac. Setelah berjibaku dalam match yang cukup seru, Billy Gunn datang mau ganggu tapi bisa diatasi. X-Pac mau mukul pakai gitar, Debra mengalihkannya. X-Pac tetap bisa hantam gitar ke Jarrett. Saat pinfall, wasit malah fokus ngurusin Debra. Alah. X-Pac protes, tiba-tiba Billy famouser tanpa dilihat wasit. Jarrett kunci dan ia retain. Billy lanjut hajar, Road Dogg bergabung, China nyusul, brawl lah mereka itu, wasit memisahkannya. Saatnya main event, WWF title match. Undertaker versus Stone Cold Steve Austin. Match berjalan cukup panjang, kaliber kualitas pay-per-view. Austin sempat hajar Paul Bearer yang mau ganggu. Momen klimaks Austin bisa counter tombstone dengan stunner. Pas kunci hampir menang, Paul tarik wasit. Gak jadi menang deh. Setelah beberapa saat, Austin bisa stunner lagi. Ia kunci dan berhasil menang. Stone Cold Steve Austin berhasil kembali menjadi juara WWF. Momen yang sangat menyenangkan bagi para fans. Saat selebrasi, Taker tidak terima. Ia hantam Austin pakai sabuk dan lanjut hajar. Wasit coba memisahkan tapi tidak bisa. Dengan darah di wajahnya, Austin coba melawan tapi tak sanggup bertahan. Penghajaran yang masih berlanjut menjadi ending dari Raw malam ini. Raw minggu depannya disiarkan taping masih dari North Carolina. Juara baru WWF Stone Cold hadir disambut meriah penonton. Ia bangga sudah menghancurkan master plan yang dilakukan berbulan-bulan untuk menghalanginya jadi champion. Bisa dia selesaikan hanya dalam satu malam Monday Night Raw kemarin. Austin menyebut Undertaker telah menantangnya untuk match title di pay-per-view Fully Loaded dengan stipulasi First Blood. Siapa yang duluan berdarah dia yang kalah. Austin pun menerimanya. Lalu Vince keluar. Ia bilang kayaknya tempat ini tidak cukup besar untuk kita berdua, yang artinya salah satu harus pergi selamanya, antara kau atau aku. Vince menawarkan untuk tidak akan mengganggu Austin lagi asalkan Austin bersedia untuk tidak minta rematch WWF title lagi sampai kapanpun jika kalah lawan Undertaker di Fully Loaded. Dan ia menambahkan jika Austin menang, Vince McMahon akan pergi selamanya. Austin pun menerima. Dischedulkan malam ini, The Rock akan lawan Triple H Steel Cage match. Match pertama, Tag Team Championship, Hardy Boyz didampingi Hayes siap melawan Acolytes. Di Sunday Night Heat kemarin terlihat Bradshaw sempat dipile driver oleh Ken di Steel Step. Malam ini tim medis melarangnya untuk berlaga karena alasan kesehatan, tapi Bradshaw tidak terima. Saat wasit fokus ke bawah, Jeff hantam kepala Bradshaw dengan kendo stick. Matt lanjut tornado DDT dan Hardy Boyz menang. Mereka menjadi new tag team champion. Ini jadi momen bersejarah bagi karir mereka karena baru saja mendapatkan championship. Saat Hardy diwawancara, GTV tiba-tiba menginterupsi. Terlihat Droz dan Albert memakai kostum perempuan. Buat apa itu? Gangrel masuk untuk melawan The Godfather, tapi sebelum itu Godfather bersama Venice memanggil cewek-cewek baru mereka katanya, yang ternyata Albert sama Droz tadi. Saya kurang paham kenapa mereka berpakaian begitu, tapi sepertinya itu hukuman yang mereka dapatkan. Godfather bisa menang cukup cepat. Saat ending, Droz dan Albert mengeroyok Venice, Gangrel hajar Godfather dan gabung mengeroyok Venice juga. Anggota The Brood datang untuk menarik Gangrel agar tidak ikut campur. Tes masuk untuk lawan Joey Epps, member baru Mean Street Pose. Ia udah ngamuk di awal karena dihajar rame-rame kemarin. Di tengah match, Shane McMahon keluar menyeret Stephanie. Tes teralihkan, ia dikeroyok Mean Street Pose. Selesai dah match itu, Stephanie mencoba melepaskan diri tapi sulit. Stephanie sedih melihat Tes dikeroyok. Sementara di parkiran, China marah ke polisi karena mobilnya rusak karena Road Dogg dan X-Pac jelas ini. Di LeBron lagi promo, tiba-tiba Al Snow hantam dari belakang. Match hardcore title dimulai. Seperti biasa, match berlangsung di backstage hingga ke eskalator, telepon umum, dan area catering. Di momen ending, Al Snow hempas dirinya dari atas platform ke atas meja dan kelar deh, retain Al Snow. Polisi terlihat mencari X-Pac dan Road Dogg untuk menangkap mereka. Setelah iklan, Road Dogg masuk untuk match lawan Venice. Seperti diduga, polisi datang di tengah match terlihat sudah memborgol X-Pac. Road Dogg diborgol juga dan dibopong keluar. Terlihat Billy dan China menonton di belakang. Jeff Jarrett dan Debra masuk untuk match IC title melawan Chase dan Mariana. Di tengah match, Debra merusak perhatian seperti biasa. Chase teralihkan, Mariana dan Debra berantem di bawah. Chase teralihkan, Jarrett bisa finisher dan kelar, retain dia. Jarrett lanjut mau hantam pakai gitar, tiba-tiba pria botak datang menghalanginya. Dialah Treasure, reuni dengan mantan partnernya The Headbanger, Moss yang sekarang sudah jadi Chase.
Edge melawan Big Boss Man. Setelah beberapa menit, ia bisa menang dengan Spears. Bossman tidak terima, ia hantam dengan tongkat. Borgol Edge di tali, ia hantam. Wasit juga kena. Kemudian Christian datang membantu Edge, mau coba buka borgol tapi dihantam Big Boss Man juga. Christian kena borgol dan kena hajar semua itu. Billy ditemani China akan melawan Mid ditemani PMS. Billy menang dengan mudah. PMS konfrontasi, China urusin lah, dihajar itu Jacqueline. Mid dan Jacqueline terkapar terus dipilok guys, pakai tanda di X untuk menekankan kalau mereka layak pegang di X. Big Show dan Hardcore Holly versus Kane, handicap match. Setelah dominasi, Undertaker muncul bersama Paul. Big Show tidak fokus, Kane bisa chokeslam Holly tanpa Big Show ketahui. Yang menanglah dia. Kane hajar Big Show bersama Taker. Reuni ini kakak beradik guys, kelar itu Big Show. Setelah itu Kane pergi, Taker lanjut hantam Big Show dengan kursi hingga berdarah sebagai penekanan first blood match lawan Stone Cold di pay-per-view. Sampailah ke Steel Cage main event. Setelah berjibaku cukup lama, China hajar wasit yang buka pintu. Ia hantam The Rock yang mau merangkak keluar, nggak jadi menang dia. Triple H ia tarik keluar dan Triple H yang menang. Harusnya, tapi belum resmi karena wasit pingsan guys. The Rock turun dan adu pukul di bawah. Wasit masih pingsan, berusaha dibangunkan China, tapi masih tepar. The Rock bawa Triple H masuk lagi dan matchnya berlanjut guys. Sampai ke klimaks berikutnya. Saat The Rock tepar di atas, Triple H mengincar kabur lewat pintu. Sementara The Rock mulai bergerak untuk kabur dari atas terjun ke bawah. Tanpa Triple H sadari, The Rock keluar duluan dan ia yang menang. Terakhir Billy Gunn datang hajar The Rock, Triple H gabung untuk mengeroyoknya. Di momen pengeroyokan ini Raw berakhir.